Oke, selanjutnya itu yang ketiga, mengapa kebijakan atau peraturan upah minimum dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Berdasarkan kurva dijelaskan, sumbu Y itu merupakan upah, sumbu X itu adalah kuantitas tenaga kerja. Kita lihat juga ini garis yang berwarna merah, ini merupakan demand, permintaan tenaga kerja. Kemudian garis yang S ini adalah supply atau penawaran tenaga kerja atau orang yang ingin bekerja. Kemudian kita lihat juga WE ini merupakan keseimbangan dari upah dan LE ini merupakan keseimbangan dari kuantitas tenaga kerja. Dapat kita lihat peraturan upah minimum ini berada di atas titik keseimbangan. Nah, peraturan upah minimum ini akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kenapa bisa menyebabkan terjadinya pengangguran? Karena adanya peraturan upah minimum itu akan mengakibatkan penawaran tenaga kerja atau orang yang ingin bekerja itu menjadi meningkat. Sedangkan permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan itu menjadi menurun atau lebih sedikit. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, kita lihat juga WE dan LE ini merupakan titik keseimbangan. Artinya dapat kita lihat tidak ada terjadinya pengangguran. Nah, ketika adanya peraturan upah minimum itu menyebabkan terjadinya pengangguran. Saya contohkan saja, LS ini adalah 10. Dan LD ini 5. Nah, ketika adanya peraturan upah minimum, itu akan meningkatkan penawaran tenaga kerja atau orang yang ingin bekerja. Itu akan menjadi meningkat sebesar 10 orang. Nah, sedangkan permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan itu menjadi menurun atau lebih sedikit sebesar 5 orang. Artinya ada 5 orang lagi itu yang tidak mendapatkan pekerjaan. Artinya itu yang 5 orang tadi yang tidak mendapatkan pekerjaan itu akan menjadi pengangguran. Ketika yang dibutuhkan itu 5 tenaga kerja dan ada 10 tenaga kerja, artinya ada 5 tenaga kerja tersebut yang tidak mendapatkan pekerjaan atau bisa kita sebut itu merupakan kelebihan tenaga kerja. Nah, kelebihan tenaga kerja itu sama dengan pengangguran. Ya, upah minimum ini akan mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, kenapa penawaran tenaga kerja itu meningkat ketika adanya penetapan upah minimum? Nah, mereka itu para tenaga kerja atau para pencari pekerjaan itu beranggapan bahwa ketika ada penetapan upah minimum, maka akan memperoleh upah penghasilan layak yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Oke, yang keempat itu jelaskan kurva Phillips tersebut dan mengapa korelasi antara inflasi dan pengangguran bersifat terbalik. Jika harus memilih, masalah mana yang akan menjadi skala prioritas yang harus segera diatasi, inflasi dulu atau pengangguran dulu. Nah, kurva Phillips ini layaknya kurva permintaan. Artinya ketika satu sisi meningkat, maka
satu sisi yang lain akan menurun. Nah, berdasarkan kurva Phillips ini, sumbu Y itu merupakan inflasi dan sumbu X itu merupakan pengangguran. Nah, dapat kita lihat di sini, ketika terjadinya peningkatan inflasi, itu menyebabkan terjadinya penurunan terhadap pengangguran. Nah, ketika inflasi itu menurun, maka menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pengangguran. Kenapa inflasi meningkat bisa menyebabkan pengangguran itu menjadi menurun? Nah, ketika inflasi itu meningkat, maka harga-harga barang atau jasa di masyarakat itu ikut juga meningkat. Nah, selain itu, ketika terjadinya inflasi yang meningkat, maka permintaan masyarakat juga ikut meningkat. Nah, ketika permintaan dan harga itu meningkat, nah ini menjadi peluang dari perusahaan atau keuntungannya dari perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dari produksi atau meningkatkan output yang dihasilkan. Nah, untuk meningkatkan kapasitas produksi atau output tersebut itu dengan cara menambah tenaga kerja. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penurunan pada pengangguran. Nah, selanjutnya itu juga kita dapat lihat ketika inflasi itu menurun, kenapa pengangguran itu bisa meningkat? Nah, ketika inflasi itu turun, maka harga-harga di masyarakat itu juga ikut turun. Dan harga-harga yang menurun tersebut akan membuat income atau keuntungan atau pendapatan dari suatu perusahaan itu akan menurun. Nah, ketika keuntungan itu menurun, maka akan membuat para investor itu enggan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut karena tidak adanya timbal balik atau hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kondisi keuangan itu menjadi tidak baik atau memburuk. Nah, ketika kondisi suatu perusahaan itu tidak baik atau tidak sehat, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan itu yang akan membuat keputusan untuk mem-PHK karyawannya karena karena tidak sanggupnya atau tidak mampu untuk membayar gaji dari karyawan tersebut. Nah, jika harus memilih masalah mana yang akan menjadi skala prioritas yang harus segera diatasi, inflasi dulu atau pengangguran dulu. Nah, sebenarnya antara pengangguran dengan inflasi itu tidak dapat diprioritaskan mana yang akan ditangani terlebih dahulu. Nah, semuanya itu tergantung pada kondisi perekonomian. Tapi jika diharuskan untuk memilih, saya lebih memilih untuk segera mengatasi inflasi terlebih dahulu. Karena ketika kita dapat mengontrol inflasi, itu secara otomatis pengangguran meningkat. Namun bisa pengangguran tersebut kita biarkan saja. Ketika mereka ingin bekerja, mereka mencari pekerjaan yang ada. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan pengangguran itu tidak terlalu turun drastis. Nah, pertumbuhan ekonomi itu juga biasa-biasa saja, tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dan dampak positifnya itu inflasi itu dapat terkontrol dengan baik. Kalau kita memprioritaskan pengangguran, menurut saya kurang efektif ya, karena mungkin ada posisi positifnya ketika pengangguran itu kita atasi terlebih dahulu, itu akan menyebabkan semua orang itu bekerja, secara otomatis pertumbuhan ekonomi itu menjadi naik. Nah, resikonya yang terjadi
permintaan juga ikut naik, yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, inflasi itu juga ikut menjadi naik. Nah, kemudian harga-harga barang atau jasa di masyarakat itu juga ikut meningkat. Nah, ketika harga-harga barang dan jasa meningkat, itu akan membuat orang-orang yang belum bekerja atau orang-orang yang menganggur tidak dapat menjangkau harga-harga tersebut. Nah, dalam jangka panjang, ketika kita lebih mengutamakan atau memprioritaskan pengangguran terlebih dahulu, artinya itu apa namanya? Pengangguran itu akan berkurang dan inflasi itu akan meningkat. Nah, ketika dalam jangka waktu panjang, inflasi yang meningkat secara terus-menerus itu juga dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, menurut saya ketika kita mengatasi pengangguran itu menurut saya kurang efektif karena pengangguran itu menurut saya lebih banyak dampak atau pengaruhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari 4 pertanyaan mengenai tugas pengantar ekonomi makro. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.